Nah, di sini ada animasi ya. Yang satu mengendarai sepeda motor, yang satu naik bersepeda. Nah, yang satu mengendarai sepeda motor, yang satu bersepeda. Siapa yang senang naik sepeda? Ada? Anak-anak di kelas 5D, adakah yang senang naik sepeda? Arka. Siapa lagi? Setiap hari apa kamu bersepeda? Setiap hari Minggu? Sabtu. Kamu Sabtu Minggu kan libur, toh? Ini Leo juga suka bersepeda. Beza. Ada lagi yang lain? Nah, itu siapa itu? Nabila. Ya, ya tentu menyehatkan ya. Lebih menyehatkan kalau bersepeda. Baik. Ya, kalau saya dulu sudah apa namanya sekolah naik sepeda. Saya SMA itu SMA 1, SMA Negeri 1 Surakarta. Rumah saya Pucang Sawit, setiap hari naik sepeda. Bahkan puasa pun naik sepeda. Bahkan kegiatannya itu bukan puasa Ramadan ya, puasa sunnah yang hari biasa. Kemudian habis itu masih ngaji lagi ke Banyuanyar, daerah Sumber. Ya, itu naik sepeda lagi. Pokoknya keliling-keliling sepeda sudah puas saya waktu SMA. Ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri adalah mengendarai sepeda motor. Ayo, siapa yang kelas 6, kelas 5D ini yang sudah naik motor? Ada enggak? Ada enggak yang sudah naik motor? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Masih SD enggak boleh. SMP juga belum boleh. Arka diklik lagi resennya, itu masih tampil terus, Arka. Nah, nanti kalau bertanya saja atau ini sambil disuarakan ya. Baik. Nah, enggak boleh ya naik motor ini. Anak SD belum boleh. Meskipun mungkin kalau dilatih bisa. Buktinya apa? Buktinya ada tuh yang balap motor anak kecil umur 10 tahun, 11 tahun tuh apa naik motor trail bahkan ya. Itu bisa. Tapi nggak boleh ini ya. Tolong yang masih SD, termasuk kamu nanti kalau sudah SMP, nggak boleh. Bolehnya SMA umur 17 tahun. Kenapa seperti itu? Karena anak kecil itu belum punya feeling yang tajam, feeling yang baik dimanapun dan kapanpun. Itu belum ada feeling. Sehingga seringnya bisa jatuh, ya, membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Kita lanjutkan ya. Jadi ini bersepeda, ini kalau anak-anak silakan bersepeda nggak masalah ya. Ini bercerita tentang Beni ya. Bercerita tentang Beni saat libur adalah bersepeda. Ya, halo, siapa ini? Maaf, Pak. Ridi, Pak. Kenapa ini screen-nya kok saya nggak kelihatan ya, Pak? Yang lain kelihatan? Halo, Leo, kelihatan? Lihat, Pak. Nah, kalau yang lain, baik, kalau nggak apa-apa, Yudi. Karena ini yang lain kelihatan, berarti kemungkinan koneksi kamu ya, kemungkinan koneksi kamu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting tetap disimak saja ya. Jadi karena yang lain ini apa namanya terlihat juga terdengar suara, berarti sebetulnya bisa dilihat. Kemungkinan dikoneksi kamu. Oke, enggak apa, kita lanjutkan. Ini ada kegiatan Beni. Saat liburan, dia bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Ya, enak nih kalau bersepeda di pedesaan. Ini bukan pedesaan lagi, ini termasuk kawasan hutan ya kalau ini ya. Ya, lebih ke kawasan hutan. Kenapa? Di sana itu apa namanya udaranya segar. Kemudian manfaatnya organ gerak tubuh bekerja dengan baik. Nah, ini dibandingkan kalau kamu saat ini belajar duduk terus ya, di depan handphone atau di depan laptop. Nah, ini makanya ada istirahat, kamu bergerak dulu. Ya.
menggerakkan badanmu, jalan-jalan dulu sebentar kalau pas istirahat itu. Ya, jangan duduk terus, kurang bagus ya buat kesehatan. Istirahat, gerak, minum, perbanyak minum air putih terutama. Ini organ geraknya akan bekerja dengan baik. Nggak ada suaranya, Pak. Bagaimana? Nggak ada suaranya, Pak. Pak. Yang lain juga tidak terdengar? Pak, nggak. Ah, ini udah kedengaran. Ya, tidak apa-apa, ditunggu saja. Ya, tidak apa-apa ya. Yang penting ini kan bacaannya bisa terlihat. Tidak apa-apa, ini bersepeda atau saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja ya. Ini sekali lagi karena koneksi ya. Kita maklumi itu di mana-mana bahkan yang sudah canggih dengan satelit pun itu koneksi bisa terganggu. Ya. Maka ini kita maklumi, tidak apa-apa. Baik, saya bacakan saja ya bacaannya ini. Bersepeda ya. Tentang bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang mudah praktis dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, ini adalah bacaan tentang bersepeda. Nah, coba cari kalimat utama dan ide pokoknya. Siapa yang sudah ketemu? Tadi sudah saya tampilkan. Ayo langsung menjawab. Sebutkan nama. Kalimat utama dan ide pokok. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekali. Beratkan. Ya, siapa Alvin, ini? Pak. Alvin Fadila. Alvin, Pak. Fadila. Nah, Alvin Fadila. Ya. Ya, kan ada dua nih, Alvin Fadila, Alvin Gibran. Oke, jadi bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ya, ini kalimat utamanya sekaligus bisa menjadi ide pokoknya. Nah, jadi gampang ya, tidak usah bingung, tapi harus dibaca menyeluruh karena kalimat utama yang di dalamnya ada ide pokok itu bisa berada di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bahkan bisa di tengah paragraf. Tetapi yang seringnya keluar untuk anak-anak SD itu di awal dan di akhir, dan yang paling sering di awal. Yang penting dibaca dulu. Karena ide pokok ini nanti dikembangkan, ya kalimat utama ini dikembangkan menjadi kalimat penjelas di bawahnya. Baik, lanjut. Nah, saya berpikir, tidak usah saya baca, dibaca dalam hati, terus dicari ide pokoknya. Pokoknya. Ayo silakan dijawab. Tadi sudah Alvin Fadila, yang lain coba. Apa? Nanti kalau yang tidak bisa melihat video ini, presentasi ini bisa melihat ulang di
link yang pembelajaran yang saya share ya. Tuh. Atau juga ini bacaan di dalam buku tematik ada. Nah, silakan Nabila Andaru. Apa ini? Kalimat utamanya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh, Pak. Ya. Sudah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Lanjut, yang ketiga, paragraf ketiga. Silakan dibaca dulu, nanti saya tanya. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Kalimat utamanya saja yang mana? Efek positif. Kalimat utamanya saja yang mana? Sekaligus Jika bisa. bersepeda rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Ya, kita lihat jawabannya. Bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Jadi begini, seperti yang sudah saya terangkan kemarin ya. Kalau kamu menjawabnya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Ini kalimat utamanya. Nah, ide pokok itu bisa sama persis dengan kalimat utamanya, atau bisa diringkas. Nah, sebaiknya kalau bisa diringkas, diringkas saja. Nah, jadi misalnya di sini apa? Bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Jadi intinya, inti dari kalimatku apa, itulah ide pokok ya. Bisa ya, jadi mengerti ya. Ini penting sekali loh. Kalimat utama ini nanti terus berlanjut dari kelas 5 ini sampai kelas 6. Di ujian akhir kelas 6 itu pasti nih bahasa Indonesia di pokok kalimat utama pasti muncul. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini kelihatannya terakhir nih, paragraf terakhir kelihatannya. Silakan dibaca, dicari ide pokoknya. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Silakan, siapa yang menjawab? Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, Pak Alvin. Coba dilihat. Ya. Nah, dicari intinya ya. Kalau di pokok itu bisa tidak sama dengan kalimat utama, kalimat susunan kalimatnya. Kalau kalimat utamanya itu salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Nah, di pokoknya bisa diringkas, bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Ini harus dilatih ya. Nanti silakan dibaca terus, diulang-ulang lagi. Selain buku tema, silakan kamu buka di buku bahasa Indonesia. Ingat, kamu untuk mata pelajarannya ada yang diberikan ke kamu dan ini menjadi milik kamu, bukunya jadi milik kamu. 1 bahasa Indonesia, 2 matematika, 3 kalau nggak salah TIK, 4 AKM. Nah, nanti kalau AKM saya belum dapat bukunya, nanti tak cari dulu di perpus ya supaya kita bisa menyocokkan ya. Ini sementara gurunya malah belum dapat buku ya. Jadi karena ini pengirimannya terlambat dari penerbit. Oke, lanjut. Oh, ini masih ada lagi. Silakan dipikir. Yang lain, selain Alvin, coba yang lain juga berkontribusi untuk memberikan jawaban. Silakan. Baca dulu. Halo, Serinta. Adakah Serinta? Serinta tidak ada. Jovan, Jovan? Jovan bisa mendengar? Tidak ada, Jovan. Siapa nih yang ada?
Arka? Arka? Nah, ini Jovan ada, Jovan. Halo, Jovan. Jovan dulu. Pak. Nah, cari ini ide pokoknya. Tolong semua kamera dinyalakan dulu. Ini tadi ada setting yang berbeda. Mana Jovan? Dicari ide pokoknya, dibaca. Ya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ya, coba kita cocokkan. Ya, betul. Bersepeda. Nah, ini loh. Jadi ide pokok itu bisa ada beberapa kata yang dihilangkan, yang biar ringkas. Misalnya juga itu dihilangkan saja. Ya. Bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori. Apa tuh kalori itu? Ya, kalori itu ya dia adalah apa namanya? Biasanya didapatkan diperoleh dari kita makanan yang mengandung kalori tinggi, nasi, roti dari gandum, ataupun yang lainnya. Ini menyebabkan timbunan kalori. Nah, ini pentingnya berolahraga untuk membakar kalori tersebut. Masih ada paragraf lagi, silakan. Ya, ini yang ini Arka, silakan dibaca dulu. Arka tadi saya lihat ada. Silakan Arka. Yo, silakan Arka. Sudah ketemu? Dibaca saja Arka. Halo, Arka bisa mendengar? Bisakah mendengar Arka? Bisa, Pak. Ya, silakan dibaca aja. Yang mana yang ide pokoknya? Diusahakan kalimatnya diringkas kalau ide pokok itu. Dari kalimat utamanya. Gimana? Belum ketemu, Arka? Jawab Alvin, aja. Pak. Alvin udah ketemu, Pak. Ya, coba Alvin. Bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Ya, nah ini berarti sudah bisa mencari ide pokoknya. Jadi tidak harus sama dengan kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu dari oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Nah, ini diringkas. Kalimat utamanya yang paling baik seperti ini. Bersepeda dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes siapa? Ada yang tahu? Penyakit diabetes itu penyakit apa? Tahu nggak? Penyakit gula, Pak. Ya. Kelebihan. Nah, ini kan sudah dijelaskan penyakit diabetes karena tingginya kadar gula dalam darah. Ya. Kadar gula dalam darah itu tinggi karena gula atau glukosa yang dikonsumsi berubah menjadi kalori. Nah, misalnya ya banyak minum yang manis-manis yang mengandung gula ini nggak baik ya, seperti minuman kemasan itu ya. Apa itu namanya? Kan sering itu anak-anak suka itu yang bersoda itu apa namanya? Mereknya apa itu? Ada Sprite, ada Coca-Cola, ada Fanta. Wah, itu enak sekali apalagi dimasukkan kulkas, dingin-dingin seger ya toh. Nah, siang-siang apalagi udah capek makan minumnya yang manis-manis, karbonasi, wah itu sangat tinggi gula tuh yang Sprite, Coca-Cola dan seterusnya itu. Sangat tinggi gula. Nah, makanya itu harus berubah menjadi kalori, gulanya, glukosanya. Kalau tidak diubah menjadi energi, akan
ditimbun di dalam darah. Ini yang menyebabkan penyakit diabetes. Dan ini bisa menyebabkan penyakit lain. Ya, penyakit diabetes seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan sebagainya. Waliyadzubillah, maka kita berusaha menjaga kesehatan. Ya, berusaha untuk olahraga ya. Saya juga demikian. Kadang harus menyempatkan waktu untuk olahraga. Hobinya apa ya itu olahraganya? Sepeda ya sepeda, tapi hati-hati ya. Sekarang sepedanya di sekitaran rumah aja ya. Jangan keluar-keluar jauh karena kondisinya masih pandemi yang cukup berbahaya, masih level 4 untuk di Surakarta ini. Ya. Kalau dulu saya suka juga berenang. Nah, sekarang juga berenang saya sudah lama sejak pandemi nggak berani ke kolam renang. Berenang salah satu olahraga yang baik untuk segala usia dan segala penyakit. Ya. Tapi sekarang berbahaya karena ya kumpul banyak orang ya di air lagi. Nah, ini berbahaya. Nah, silakan olahraga di dalam rumah juga bisa. Ya, jalan di tempat, lari di tempat, muter-muter di ruangan tamu itu bisa juga ya. Nah, baik, masih ada nggak ini? Wah, masih ada lagi. Silakan dipikirkan. Nah, yang lain dulu saya tanya. Tita, halo Tita. Tita bisa mendengar Tita? Halo, Pak. Ya, baik. Dicari ide pokoknya, kita. Ini gampang, karena kalimatnya pendek. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Sudah, Pak. Ya. Nah, kalimatnya bisa diubah. Kalau itu adalah kalimat utama ya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Ini adalah kalimat utamanya. Untuk ide pokok bisa dibalik atau ada yang dihilangi atau ditukar seperti tadi ya. Kata juga, sambil misalnya itu dihilangi kalau di ide pokok. Di sini bisa diubah bersepeda bermanfaat mengurangi stres. Baik ya. Jadi tolong sedikit dibedakan antara kalimat utama dengan ide pokok. Nah, kita sudah selesai yang ini bahasa Indonesia ya. Tadi bahasa Indonesia. Muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan untuk yang di AKM. Coba saya cek dulu. Yang belum dinyalakan videonya ini karena tadi saya kepencet apa ini settingannya. Tolong yang belum dinyalakan. Alvin Fadila, dinyalakan. Andra Abidin, nyalakan videonya. Arka, nyalakan videonya. Arya, belum nyala. Bintang, Bintang nyalakan videonya. Calia, nyalakan videonya. Cleo, nyalakan videonya. Excel, nyalakan videonya. Supaya bisa terdetek. Tadi belum terdetek ya. Kemudian Mufida Alia. Mana? Nyalakan videonya Mufida Alia. Muhammad Evan. Pagi tadi tak absen belum menjawab. Muhammad Evan, halo. Muhammad Evan. Atau tidak Muhammad Evan? Ya, sinyalakan videonya Muhammad Evan. Sudah? Ya. Kemudian Rara. Rara tadi pagi saya absen belum kelihatan. Rara. Dinyalakan videonya Rara. Kemudian Riras tadi sudah dinyalakan videonya. Salsa dinyalakan videonya. Sahin dinyalakan videonya. Serinta tadi belum menjawab. Serinta mana? Halo Serinta. Serinta dinyalakan videonya. Tita juga dinyalakan videonya. Vita dinyalakan video. Zidan dinyalakan videonya. Zidan tak absen tadi belum menjawab pagi tadi. Faras, halo Faras ada tidak ini? Faras, belum mendengar. Dinyalakan videonya.
Kalau memang kamu terkendala, bisa WA saya, Pak. Ini kamera videonya rusak, ya boleh, enggak apa-apa. Karena beberapa kali juga ada yang memberitahu seperti itu. Oke, ini Sita jadwalnya AKM ya. Karena saya juga belum pegang bukunya, saya mau share screen saja yang nih, assessment kemarin di webnya Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Bagaimana? Sudah terlihatkah? Belum. Belum. Sudah ya. Nih, jadi ini repotnya ya. Repotnya jadwal AKM itu di semester 1 ya. Ya, kita harus mengejar, maka nanti akan diinformasikan, kalian akan diusahakan masuk minggu depan, bertahap, berkelompok ya, nanti akan saya bagi kelompoknya. Yang diizinkan orang tua, karena kita ini masih PPKM level 4. Nah ini lihat, kamu tuh di level 3, ya. Level 3 itu kelas 5 dan kelas 6. Ya harusnya AKM itu ya di kelas 6 ya kalau menurut saya ya. Meskipun kelas 6 ada AKM sendiri. Lokal ya, tapi AKM lokal. Yang AKM asesmen nasionalnya itu adalah di kelas 5 dan kurang tepat waktunya di semester 1. Enaknya kalau di semester 2 apa? Kita bisa persiapan lebih baik, lebih matang. Oke, kita buka yang level 3 karena kamu di kelas 5. Level 3. Bisa. Nah. Sebentar, perlu di-refresh ini agaknya. Bentar, ini agak lambat koneksi. Kita tunggu sebentar. Lambat ini koneksinya. Nah, agaknya sedang gangguan ini untuk saya stop share dulu. Ada gangguan di websitenya. Tadi pagi saya buka bisa. Coba ini aja, ada waktu sebentar masih saya share yang latihan soal aja yang dari buku ya. Bisa melihat? Excel bisa melihat? Bisa, Pak. Baik. Yuk kita
baca teks berikut. Coba Excel dibaca sekalian, teks satu ini. Dava suka sekali, dan seterusnya. Silakan, Dava. Excel. Maksudnya Dava. Dava suka makan kue coklat. Ibu membelikan Dava 2 kotak kue coklat dengan ukuran sama. Kue coklat pada kotak pertama dipotong ibu menjadi 12 potong kue yang sama besar. Kue coklat pada kotak kedua dipotong menjadi 10 bagian. Ya, dari bacaan ini, jadi ada 2 kotak. Nah, ini modelnya soal di asesmen kompetensi minimum. Ada soal ceritanya, ada ilustrasi gambar. Kamu harus perhatikan dengan baik. Coba langsung mengerjakan soalnya ya. Jadi intinya tadi apa? Ada 2 kotak kue coklat. Ukurannya sama ya, ukurannya sama. Terus yang pertama, kotak yang pertama dipotong menjadi 12 potong. Yang kotak kedua dipotong menjadi 10. Tentu besarnya beda kan? Masing-masing potongan besar yang di kotak A apa yang di kotak B? Kuenya. Potongan kuenya lebih besar di kotak A apa lebih besar di kotak B? Ayo dijawab. B, Pak, B. Iya, karena cuma dipotong 10. Nah, jadi kalau dapat bagian yang di kotak B, lebih gede-gede. Baik, sekarang kamu pakai buku coret-coret ya. Buku yang untuk latihan, buku yang untuk mengerjakan. Silakan. Ini dikerjakan nomor 1 dan 2. Saya beri waktu sekitaran 3-4 menit. Yuk, silakan. Silakan dikerjakan semuanya. Langsung jawaban, Pak. Langsung jawaban. Ya, langsung jawabannya ABC. ABC. Ya, langsung ABC-nya saja. Enggak usah ditulis. Aryudi masih belum melihat. Halo? Halo, Aryudi? Aryudi masih belum melihat screen-nya. Belum terlihat sih, Pak. Kamu pakai laptop apa handphone, Aryudi? Halo, Aryudi. Kamu pakai laptop apa pakai HP? Pakai HP. Ya, berarti ada kemungkinan. Nah, mungkin di koneksi kamu ya. Karena ini kalau di tempat saya dan juga di tempat ini, anak-anak yang lain bisa terlihat. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti mengikuti saja. Nanti kamu menyimak link film pembelajarannya, link video pembelajaran yang tak share itu sudah tak upload di YouTube nanti. Gitu ya. Atau nanti Aryudi bisa coba pakai HP yang lain misalnya ya. Kalau ada. Yang lain bisa melihat, Nolan bisa melihat, Nolan? Bisa, Pak. Bisa. Syafira bisa melihat tampilan ini? Tampilan screen-nya bisa dilihat, Syafira? Bisa, Pak. Ya, baik. Yang bisa saja silakan dikerjakan ya. Nah, ini agak susah saya bacakan karena ini soal yang numerasi ya, yang matematik. Kalau Aryudi nanti bisalah kamu baca-baca yang sambil baca-baca buku AKM kamu, Aryudi. Siapkan. Nanti kalau saya sudah dapat bukunya minggu depan, nanti saya pakai buku itu. Karena saya belum mendapatkan bukunya, repot. Ya. Soal yang pertama tadi, atau saya bacakan begini ya. Soal yang pertama itu tadi, berkaitan dengan 2 kotak kue. Kotak pertama dipotong 12 potongan, kotak yang kedua menjadi 10 potong. Soal pertama, sambil menonton televisi, Dava memakan kue coklat. Dava lahap makan kue coklat sehingga tanpa terasa kue coklat pada kotak pertama hanya tersisa 8 potong. Oh, gampang ya, berapa potong kue yang dimakan Dava?
Yang nomor 2, saat Dava sedang menonton televisi sambil makan kue coklat, tiba-tiba datang kakak Dava bernama Danis. Danis melihat Dava makan kue coklat dan memintanya. Danis mengambil kue coklat dari kotak kedua dan menghabiskan 1/5 kotak kue coklat. Berapa potong kue coklat yang dimakan Danis? Tuh. Yang pertama gampang banget. Hanya pengurangan ya. Yang kedua ada pecahannya. Jadi yang kotak pertama ada 12 potong. Di kotak pertama ada 12 potong. Kotak kedua ada berapa tadi? 10 ya, 10 potong. Nah. Ditulis A, B, C, D-nya saja. Gampang sekali ini masih soal yang ini level kayaknya soal yang di level 2 kayaknya. Kelas 3, 4 masih gampang. Oke, silakan kalau ada yang sudah ketemu. Boleh dijawab, sebutkan nama. Ya, siapa yang sudah ketemu? Dijawab saja. Ayo silakan dijawab yang sudah ketemu. Andra, bisa mendengar saya, Andra? Halo. Andra Abidin. Nabila Andaru, dijawab coba. Nabila, nomor 1. Nomor 1 A, Pak. 4 potong, Pak. Ya. Tanpa terasa kue coklat kotak pertama tersisa 8. Gampang sekali ini ya, cuman pengurangan. Ya. Oke, nomor 2. Nolan. Nah, lebih baik kamu tulis kalimat utama, kalimat matematiknya ya.
Danis melihat Dava makan kue coklat, minta kue coklat tersebut. Mengambil dari kotak kedua, menghabiskan 1/5. Berapa kotak potong kue yang dimakan Danis? Sudah ketemu belum, Nolan? Halo, Nolan, bisa mendengar? Belum? Alvin Gibran. Bisa. Jawabannya apa, Alvin Gibran? Belum ketemu, Alvin? Pak. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Menghabiskan 1/5, berarti 1/5 kali banyaknya kue di kotak kedua, yaitu 10. Ini sama aja, 10 itu kan 10/1 ya. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. Ini yang dimakan. Kalau nanti yang ditanyakan sisa, berapa sisanya? Kalau yang ditanyakan sisa, sisanya jadinya berapa? Ya tinggal 10 dikurangi 2. 10 mula-mula dikurangi yang dimakan 2. Sisanya ada 8. Ini kalau yang ditanyakan sisanya. Baik, lanjut. Satu lagi nomor 3. Nah, ini hanya logika. Kecil. Vita, gimana Vita? Mau menjawab atau ada pertanyaan? Halo Vita. Gimana Vita? Pak. C. Jawabannya C. Lebih kecil. 2 potong kue coklat dari kotak pertama lebih kecil dari 2 potong kue coklat dari kotak kedua, ya. Betul. Soalnya agak kurang jelas ya. Ini tak tulis saja. Sebentar. Karena kurang jelas. Ini pernyataan benar atau salah, ya. Ini kayak soal zaman dulu ya, benar atau salah. Betul atau salah? 2 potong kue coklat dari kotak 2 ke 2 untuk Davin sama dengan 1/5. Bentar, sudah betul. Nah, ini sudah mulai mikir. Saya tak tulis dulu ini.
Ini soal ya. Karena masih ada potong kue ya. Dan dua potong kue Nah, oke. Tadi sisanya berapa? Kotak pertama sudah dimakan 4, sisa 8. Berarti sisa tinggal 8. Terus sisa di kotak kedua dimakan Danis 2 kan? Masih 8. Sama ya? Ternyata masih sama. Nah, sekarang jawab pertanyaan ini. Silakan dijawab pertanyaan ini. Dari kejadian yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi, sisa kotak pertama itu 8. Ini pernyataan benar atau salah? Sisa kue kotak pertama 8, sisa kue kotak kedua juga 8, tapi besarnya besar yang potongan yang kotak kedua. Karena masih ada beberapa potong kue, Ibu meminta Dava menyisihkan 2 potong kue coklat dari kotak pertama untuk ayah, dan 2 potong kue coklat dari kotak kedua untuk Davin. Pernyataan yang pertama, 1 potong kue coklat dari kotak pertama sama dengan 2/3 kotak pertama. Betul tidak? Siapa bisa menjawab? Atau mungkin salah ini ya, ini salah apa namanya? Kalimatnya, tapi benar kotak pertama dan kotak pertama. Benar enggak ini? Gampang sekali kalau ini sama-sama kotak pertama ya gampang sekali. Benar apa salah? Ini hanya disuruh memilih benar atau salah. Silakan dijawab nomor 1. Benar atau salah? Nah ini Syarinta sudah bisa bergabung. Dinyalakan videonya sudah. Nomor 1 bagaimana Syarinta? 1 potong kue coklat dari kotak pertama apa sama dengan 2/3 kotak pertama? Benar apa salah? Yang lain? Belum bisa menjawab? Yang lain mungkin? Sebutin nama kalau bisa. Siapa yang bisa? Feza mana Feza ini? Feza? Ya, Pak. Nah, nomor 1. Betul apa salah ini?
Kan 1 potong dari kotak pertama kan 1/8 toh. Apakah 1/8 sama dengan 2/3? Betul apa salah? Kemarin sudah tak ulas pecahan yang senilai. Salah ya? Salah. Terus yang nomor 2, siapa yang bisa? Kue coklat untuk ayah sebanyak 1/6 kotak pertama. Ayah dikasih berapa toh? 2 potong kue dari coklat dari kotak pertama untuk ayah. Berarti ayah dapat 2/8. Calia, coba ini sama enggak dengan 1/6? 2/8 apakah sama dengan 1/6? Betul apa salah? Salah. Salah. 2/8 kalau disederhanakan berapa, Calia? Sama-sama dibagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2, Calia. 1/4. 1/4. Jadi beda 1/4 dengan 1/6. Ini salah lagi. Terus yang terakhir nomor 3 sebelum kita istirahat. Siapa yang bisa? Leo. Coba Leo. Nomor 3 benar apa salah Leo? 2 potong kue coklat dari kotak kedua untuk Davin sama dengan 1/5. Betul enggak? Berarti Davin dapat berapa toh? 2/8. Dan ini apakah sama dengan 1/5? 2/8 itu disederhanakan jadi atas bagi 2, bawah bagi 2. Ya sama tadi kan yang sebelah kiri dari 1/4. Nah, sama enggak nih? 1/4 dengan 1/5. Sama enggak? Betul apa salah? Leo. Salah ya? Salah. Nah,